begitu pentingnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka membaca Fatihah ini yang harus kita resapi betul, kita mengerti artinya. Dan pada saat membaca Fatihah inilah kemudian setan menjadi sangat kuat untuk menggoda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur masih bisa duduk berzikir, mentadabburi ayat-ayat Allah di masjid di waktu subuh, ketika bersamaan dengan rame-ramenya Piala Dunia. Piala Dunia ini luar biasa, sampai-sampai saya membaca status seorang kiai di media sosial itu, dia rela tidak berangkat ke masjid, hanya melakukan sholat munfarid, sholat sendiri di rumah. Karena apa? Biar tidak terlewatkan perhelatan Piala Dunia. Dia mengatakan ini memang jelek, jangan ditiru, di statusnya begitu. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau kita bisa menikmati duduk di sini luar biasa. Saya punya pengalaman pribadi itu tahun 2020. Jadi TV saya rusak, saya biarkan saja. Ketika menjelang tahun 22, itu kan ada perhelatan Piala Dunia di Qatar. Saya karena pengen melihat nonton bola juga, akhirnya TV saya perbaiki. Lalu kemudian saya sambung lagi dengan TV kabel. Baru kemudian selesai disambung dengan TV kabel, saya setel TV itu. Ketika setel TV, yang muncul langsung sinetron. Kalau sinetron itu kan pakaiannya begitu, peluk cium dan macam-macam begitu. Diganti channel lagi, joget India, luar biasa. Di setel lagi, dangdutan lagi. Jadi kemudian baru setelah melihat belum sampai kurang lebih setengah jam, nggak sampai, baru seberapa jam, langsung saya putuskan, sudah putus saja TV kabel ini, dan TV-nya jual, hasilnya sumbangkan untuk kegiatan sosial. Akhirnya sejak tahun itu kemudian TV-nya dijual, dan kemudian sudah tidak punya TV lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi artinya apa? Ya, HP boleh, YouTube dan seterusnya, Instagram dan seterusnya, media sosialnya boleh. Tetapi HP ini masih tergantung kepada kebiasaan kita. Kalau kita biasa membuka pengajian, maka yang akan muncul di HP kita itu adalah pengajian semua. Kalau kita biasa membuka berita politik, maka yang muncul adalah berita politik. Tapi kalau muncul yang tidak senonoh, yang kita lihat adalah tidak senonoh, maka yang akan muncul ke notifikasi kita itu adalah yang tidak senonoh. Nah, ini kalau nggak salah dalam bahasa internetnya itu namanya algoritmanya begitu. Jadi tergantung kebiasaan kita. Jadi kita bisa menggunakannya sama seperti pedang, seperti pisau. Pisau itu bisa membunuh orangnya,
bisa dibuat untuk bunuh diri, tetapi juga untuk yang baik-baik juga bisa. Jadi sekali lagi, ya saya kira juga TV juga akan begitu. Tapi kalau dipikir-pikir, masang TV, bayar TV kabel setiap bulan 50.000 lah buat apa juga. Lebih baik buat beli pulsa paket data saja. Jadi ini salah satu cara kita mungkin agar kita lebih banyak terhindar dari hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, inilah sebuah dunia yang kita hadapi, dan kita bersyukur menjadi orang yang diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah. Kemudian kita bisa menjalankan sholat subuh, bisa berzikir, bahkan bisa duduk berlama-lama di sini. Saya sekali lagi terus terang iri dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang begitu tenang kalau sudah mulai maghrib sampai isya, mulai subuh sampai suruh. Nah, itu luar biasa. Yang saya sendiri kadang-kadang tidak bisa melakukan itu. Tapi sekali lagi kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan dengan ibadah dan amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan kajian Al-Fatihah kita, yaitu masuk dalam keutamaan. Saya ingin membacakan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi, kata Allah, membagi salat itu adalah antara aku dan hambaku itu menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku itu adalah apa yang ia minta kepadaku, dari surat Al-Fatihah itu. Fa idza qala al-abdu, maka apabila seorang hamba itu berkata, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada saat salat itu, qala Allah ta'ala, maka Allah akan berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku, katanya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, maka Allah akan berkata, athna alayya abdi, hambaku telah mengagungkanku, katanya. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila seseorang itu dalam sholatnya kemudian membaca maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku, katanya. Wa qala marratan, dan suatu saat dan Rasulullah juga pernah mengatakan, fawwada ilayya abdi, yaitu ketika kita mengucapkan itu, hambaku telah memberikan kuasa penuh kepadaku. Allah berkata begitu. Wa idza qala, maka apabila seorang hamba, orang yang salat itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka Allah akan berfirman, hadza baini wa baina abdi, inilah antara aku dan hambaku, wa li abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku adalah apa yang ia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, maka Allah berfirman, hadza li amdi, ini adalah bagi hambaku, wa li amdi ma sa'ala, dan bagi hambaku adalah apa yang ia minta, apa yang ia butuhkan. Jadi sekali lagi membaca Al-Fatihah, makanya kemudian la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab yang kemarin kita bahas bersama,
begitu pentingnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka membaca Fatihah ini yang harus kita resapi betul, kita mengerti artinya. Dan pada saat membaca Fatihah inilah kemudian setan menjadi sangat kuat untuk menggoda kita. Menggodanya bagaimana? Bagaimana kita itu yang biasa membaca Al-Fatihah dan sudah hafal dengan Al-Fatihah di luar kepala, itu bagaimana dia membaca tetapi tidak memahami dengan mengingat yang lain ketika saat membaca Al-Fatihah ini. Itu perasaan coba kita bedakan ketika kita membaca surat biasa. Membaca surat biasa mungkin kita bisa kemudian mengingat seperti membaca Al-Quran, tetapi ketika kita membaca Al-Fatihah, godaannya lebih kuat dari membaca yang lain. Karena apa? Karena salah satunya ketika seorang hamba itu membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka Allah langsung menjawab apa yang kita baca itu dengan surat Al-Fatihah itu, sebagaimana hadis yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Jadi ini memang harus banyak berlatih. Pada saat membaca Al-Fatihah ya harus diresapi. Ketika seorang imam membaca Al-Fatihah, ya kita ikut membaca, Iqra binafsik, ikut membaca di dalam hati kita dan ikut meresapinya. Dan Allah pun akan menjawab apa yang kita baca dan apa yang kita resapi itu. Jadi ini saya kira sekali lagi kita perlu belajar bersama-sama. Itu pun saya kira sudah berhati-hati sejak awal membaca Al-Fatihah. Godaannya sangat luar biasa besar sekali. Ini yang pertama. Yang kedua adalah selanjutnya, kalau dalam catatan saya adalah keutamaan yang keempat dari surah Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah itu adalah sebagai ruqyah, penyembuh dengan izin Allah. Al-Fatihah. Jadi kalau ruqyah itu adalah metode penyembuhan dan perlindungan diri dalam Islam yang dilakukan secara jalan spiritual. Bisa membaca Asmaul Husna, bisa dengan membaca ayat Al-Quran, dengan doa. Nah, Al-Fatihah ini adalah salah satunya yang pernah dipakai, yang bisa dipakai untuk melakukan ruqyah. Jadi ruqyah itu jangan kemudian diartikan hanya untuk ketika ada orang kesurupan saja, tidak. Tetapi penyakit fisik yang kita alami itu juga bisa disembuhkan dengan ruqyah, dengan membaca bacaan Al-Quran, ayat Al-Quran, dengan membaca Asmaul Husna dan dengan doa. Nah, Al-Fatihah ini adalah salah satu bacaan doa yang bisa kita berikan ketika kita menjadi sakit misalnya. Tetapi saya kira jangan kemudian ketika kita sakit terus mengandalkan dengan bacaan Al-Quran saja. Tetapi semua kita lakukan, jalan medis kita lakukan selama, dan juga termasuk jalan seperti ini kita lakukan, jalan spiritual, kedekatan kita dengan Allah, berdoa kepada Allah, kita lakukan. Jadi artinya apa? Bahwa jangan sampai kita itu masuk pada persoalan yang sifatnya syirik, meminta bantuan kepada selain Allah. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi ada yang kemudian menyebut ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah yang non syar'iyah, tidak syar'i. Tidak syar'i itu yang dengan jalan yang tidak Islam, yang banyak ada syiriknya. Itu seperti saya kira termasuk perdukunan dan macam-macamnya. Bahkan kita ini harus hati-hati juga. Kadang-kadang ada seorang, mohon maaf, kadang-kadang ada yang tukang pijit misalnya, kadang-kadang bacaannya yang kadang-kadang tidak jelas apa yang dibaca. Nah, kalau sudah mulai membaca mantra dan seterusnya, nah ini kadang menjurus kepada kesyirikan. Ini yang kita harus hati-hati. Jadi apa yang kita lakukan misalnya kalau kita sakit ya, dan memang itu diajarkan dan pernah dilakukan oleh Rasulullah, ruqyah ini. Jadi terkait dengan surat Al-Fatihah itu ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri itu bercerita. Jadi suatu saat itu ada sekelompok sahabat Rasulullah yang bepergian keluar kota Madinah. Pada saat keluar dari kota Madinah, lapar dia, sekelompok sahabat ini. Maka mampir di sebuah suatu kaum, tetapi kaum itu tidak mau menjamu, tidak mau memberikan makan kepada sahabat Nabi ini. Lalu penduduk kampung itu lantas berkata kepada para sahabat,
apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah, bisa memberikan pengobatan? Karena pembesar kampung kami tersengat binatang dan terserang demam. Jadi sakit. Kepala sukunya nih sakit. Maka pada saat itu kemudian di antara para sahabat langsung mengatakan, iya ada, kata. Dengan mantapnya, iya ada. Nah, pada saat itu didatangilah kemudian pembesar yang sakit itu, lalu kemudian dibacakanlah surat Al-Fatihah. Setelah itu ternyata dengan izin Allah dan kemudian didoakan, dengan izin Allah si pembesar yang sakit itu kemudian sembuh. Luar biasa. Akhirnya sekelompok sahabat ini kemudian dijamu oleh kampung itu, masyarakat kampung itu. Lalu kemudian ketika mau pulang dibawain seekor kambing. Pada saat sampai di Madinah, kambing itu disembelih dan kemudian menghadap pada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah tersenyum saja, dan Rasulullah bahkan ikut makan dari kambing yang diberikan oleh kaum itu. Hadis ini, riwayat ini menjadi dasar bagi banyak orang yang suka meruqyah, bahwa yang termasuk salah satu yang mengobati itu, bahwa ketika seseorang melakukan ruqyah itu diperbolehkan untuk menerima upah, menerima imbalan. Ini hadis yang didasari. Tetapi dalam konteks Al-Fatihah, bahwa inilah salah satu kelebihan surat Al-Fatihah. Tentu saja jangan kemudian ketika kita membaca Al-Fatihah lalu kemudian kita itu pengennya bisa sembuh, tapi ketika nggak sembuh terus kita menyalahkan. Sudah saya bacakan Al-Fatihah, sudah saya doain kok nggak sembuh. Nah, jangan mengandalkan itu maksud saya. Tentu saja tingkat keimanan kita dengan para sahabat yang lampau itu beda. Jadi sekali lagi, ini adalah sebagai bahwa Al-Fatihah itu adalah doa yang bisa kita baca. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana ketika kita membaca Al-Fatihah sebagai doa itu, lalu kemudian pahalanya kita kirimkan kepada orang yang meninggal misalnya. Nah, ini kan sangat ikhtilafiyah, perbedaan banyak luar biasa. Kalau dalam pandangan Muhammadiyah, tentu saja tidak ada istilah kiriman doa, kiriman pahala, itu tidak ada. Jadi kalau kita sering, saya kira di lingkungan masyarakat kita akan banyak menemui untuk khususan ila ini Al-Fatihah. Saya sendiri kadang-kadang masih nggak paham. Nggak tahu ketika yang Bapak yang menjalankan, yang membacakan Al-Fatihah itu sudah paham atau belum? Maksudnya apa? Apa kalau sekedar cuma berdoa ya tidak masalah. Tetapi kalau kemudian saya membaca Al-Fatihah ini, pahala bacaan Al-Fatihah saya kirimkan kepada seseorang, misalnya yang sudah meninggal misalnya. Saya pernah mendengarkan Gus Baha di YouTube, mendengarkan ketika membahas masalah kayak begini. Maka katanya Gus Baha, sampean itu kok macam-macam ngirim Fatihah sekalian kok, nanti kiainya sudah meninggal itu akan bilang, kamu tidak usah ngirim Fatihah ke saya, kirimkan ke dirimu sendiri yang masih kurang amal kebaiknya itu. Nanti begitu katanya Gus Baha begitu. Ini guyonannya Gus Baha, karena menyindir orang-orang bagaimana mengirimkan pahala Al-Fatihah itu. Jadi sekali lagi, kalau kiriman Al-Fatihah itu tidak ada kalau dalam perspektif Muhammadiyah. Tidak ada kiriman pahala dan seterusnya. Oh, saya melakukan kebaikan ini adalah dalam rangka untuk mengirimkan pahala untuk si A, untuk si B, untuk yang sudah meninggal, tidak ada. Bahkan ada yang membagi, ada amalan itu yang sifatnya jasadiyah dan ada yang sifatnya maliyah. Jasadiyah itu adalah amalan yang hanya dilakukan oleh kita, sholat kita, kan begitu, ibadah-ibadah kita itu adalah hanya untuk kita saja. Tetapi ada amalan yang maliyah yang sifatnya terkait dengan harta benda. Nah, kalau harta benda itu kemudian itu yang kemudian bisa dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Bagaimana caranya? Ketika seseorang itu sudah meninggal dan meninggalkan harta yang banyak, maka seharusnya, semestinya jangan kemudian harta itu kemudian dihabiskan oleh ahli warisnya. Kan kadang-kadang banyak begitu, hartanya dihabiskan oleh ahli warisnya, lalu kemudian yang meninggal lalu kemudian tidak disisakan.
Coba seandainya sebagian ini biar punya ayah, punya ibu ini, biar saya berikan ke masjid, saya berikan ke sekolah, saya jual untuk fisabilillah dan seterusnya. Itu kan lebih enak. Tetapi tidak sampai mikir segitu orang-orang sekarang. Mikirnya ya pokoknya kita nikmati habis gitu aja. Nggak ingat kepada orang yang telah berusaha mengumpulkan harta benda itu. Jadi sekali lagi, kalau orang yang baca dasarnya apa? Kalau di dalam surat An-Najm yang mungkin sering kita dengar dari imam, ayat 38 sampai ayat 40, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Jadi tidak ada dosa seseorang itu ditanggung oleh orang lain, tidak ada. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang itu tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang telah ia lakukan. Wa inna sa'yahu sawfa yura. Maka suatu saat usahanya, amal baiknya itu akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi atas dasar ini termasuk Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir kita menafsirkan ayat ini juga mengatakan tidak ada seseorang yang kemudian bisa mengirim pahala kepada orang lain, itu tidak ada. Ini dari perspektif orang Muhammadiyah. Jadi sekali lagi bacaan Fatihah. Lalu bagaimana ketika ada misalnya kalau tahlilan, yasinan, itu bisa kita lakukan adalah sebagai wasilah ketika kita hendak berdoa untuk orang itu. Saya tidak tahu tapi kalau saya misalnya pada saat itu sudah sangat itu ikut tahlilan misalnya, membaca yasin, membaca sholawat dan seterusnya, itu ya saya baca sendiri. Untuk apa? Sebagai wasilah ketika saya mau mendoakan, ketika di akhir kan ada doanya, doa untuk orang yang meninggal itu, maka itulah sebagai wasilahnya. Ya sama seperti kita ketika kita mau berdoa, membaca hamdalah, membaca sholawat, berzikir dulu dan seterusnya. Ini adalah membaca Asmaul Husna, itu semua ada menjadi wasilah. Bahkan kebaikan kita yang kita lakukan dengan sedekah kita, dengan infak kita, dengan zakat kita, semua itu bisa menjadi wasilah ketika kita berdoa kepada Allah, agar doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai di sana itu tidak masalah. Tetapi kalau kemudian apa yang kita baca itu pahalanya saya berikan, itu tidak. Kenapa ini kemudian salah satu yang menjadi efek negatifnya adalah orang akan kemudian enak-enakan ketika di dunia. Maksiat dilakukan, dosa dilakukan, nggak sholat ya nggak masalah, nggak puasa nggak masalah. Kok kamu lakukan itu? Biar gampang, nanti biar ditahlili kan cukup sudah. Nah kayak begitu. Ini yang kemudian membuat itu. Jadi ini bukan karena ini, tetapi karena ini pula sesungguhnya tidak ada tuntunan dari awal bahwa orang bisa mengirim pahala, kecuali dalam sebuah hadis, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalathin. Kalau sudah Bani Adam manusia itu mati, maka semuanya terputus illa min thalathin. Jadi min thalathin itu apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah yang kita lakukan itu dengan harta kita yang kita tinggalkan kemudian diberikan kepada fisabilillah, kepada orang lain untuk kepentingan umat, untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan kemaslahatan, maka itu yang akan mengalir bagi kita. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu seseorang bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada orang lain. Itu juga yang akan mengalir terus untuk mengalirkan pahala kepada orang yang meninggal itu. Dan yang ketiga adalah waladin soleh yad'ulah, seorang anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bukan hanya orang soleh, bukan hanya anak, tetapi orang lain yang mendoakan orang yang meninggal itu pun akan sampai dan akan sangat bermanfaat kepada orang yang meninggal itu. Tetapi ini sekali lagi, ini adalah pendapat di kalangan Muhammadiyah. Tetapi kalau di pendapat di kalangan Nahdliyin tentu saja, atau di kalangan masyarakat pada umum di Madura, saya kira memang sangat akan sampai. Dan memang ini termasuk hal-hal yang sangat menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Di kalangan Malikiyah itu terbagi dua. Ada yang setuju, ada yang mengatakan bahwa
boleh membaca Al-Fatihah misalnya, dan pahalanya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, dan itu akan sampai. Tetapi di sebagian yang lain ada yang mengatakan bahwa itu tidak akan sampai dan tidak perlu dilakukan. Bukan hanya di kalangan Malikiyah, di mazhab-mazhab yang lain pun terjadi perbedaan. Jadi sekali lagi ini adalah berbagai pendapat. Bahkan termasuk di Hanafiyah juga, di kalangan Hanafiyah juga ada perbedaan. Jadi sekali lagi ini adalah masalah ikhtilafiyah yang kita kadang-kadang ya tergantung kepada orang yang melakukannya, sampai di mana tingkat keyakinannya. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa mungkin kemudian menyalahkan orang lain, kemudian menyalahkan bahwa itu bid'ah dan seterusnya. Karena doa ini termasuk ibadah khusus, yang memang harus ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tetapi ada yang mengatakan kalau misalnya itu kebaikan, kenapa tidak? Sekali lagi ini lagi akan berbeda lagi. Ada yang mengatakan kalau bid'ah ya bid'ah, tidak ada namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Tetapi sekali ini juga ikhtilafi, perbedaan di antara umat Islam. Sekali lagi kalau kita banyak membaca, kemudian banyak mengetahui tentang hal agama, maka kita tidak akan mudah menjustis, tidak akan kemudian menjudgment orang lain, menghakimi orang lain salah, kemudian kita menganggap diri kita yang paling benar. Biarlah ini menjadi pendapat saya dan biarlah itu menjadi pendapatnya dia. Nah, itu yang saya kira penting di kalangan kita. Ada banyak hal lebih penting dari sekedar persoalan itu. Jadi sekali lagi, biarlah ini perbedaan, apalagi terkait dengan mengirim surat Al-Fatihah itu menjadi perbedaan. Jadi kalau sekali lagi ada yang kemudian mengatakan itu bisa kita lakukan dan akan sampai, membaca Al-Quran juga lalu diniatkan pahalanya, saya ingin membaca Al-Quran ini, niatnya saya berikan kepada si A, si B, dan si C misalnya. Ini Imam Malik juga kayak gitu, boleh dilakukan. Tetapi ada yang lain, itu tidak boleh, nggak akan sampai juga yang kita lakukan itu. Itu adalah pendapat yang kedua. Sekali lagi ini adalah ikhtilaf yang saya kira kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Cuma catatan saya adalah bahwa kita seharusnya melakukan sebuah agama itu tidak dengan taklid. Tidak taklid itu dengan hanya norok buntik, tidak tahu dasarnya begitu. Dengarkan pengajiannya, penjelasannya saja tidak, tapi hanya ikut-ikutan saja, itu namanya taklid. Tetapi kita berusaha menjalankan agama ini dengan ittiba' Rasul. Ittiba' Rasul itu mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasul. Berdasarkan apa? Kita tahu dasar dalil-dalil naklinya, tahu ayatnya, tahu hadisnya, dan seterusnya. Meskipun akhirnya kok tahu-tahu hadisnya itu dhaif, nah itu urusan lain. Setidaknya kita sudah berusaha untuk membaca dan menambah ilmu kita. Dan yang terakhir terkait dengan bacaan Al-Fatihah ini adalah bahwa ketika Al-Fatihah itu diturunkan, maka iblis itu merasakan sakit yang sangat menyiksa dirinya. Jadi kalau iblis itu kan rajanya setan, itu ketika diturunkan sakit, maka anak buahnya datang, ada apa ini kok sampai sakit begini nih, kata. Maka iblis mengatakan surat Al-Fatihah telah diturunkan, maka sampai yang membuat aku sakit adalah karena surat Al-Fatihah diturunkan. Jadi sekali lagi kalau kita membaca surat Al-Fatihah dengan betul, lalu kemudian dengan meresapi, insya Allah juga iblis juga akan merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita cuma membacanya di bibir saja, di lisan saja, tanpa mengetahui, tanpa meresapinya, seakan-akan lewat, bahkan mengingat yang lain, itu kan sama dengan kita tidak berdoa saja. Kita cuma membaca saja. Sama kita bisa gambarkan misalnya, kalau kita minta kepada teman kita, tetapi terus kemudian teman kita itu tanya, kamu nanti minta apa? Tadi minta apa ya? Tidak tahu. Kenapa? Karena dia ngomong saja, tetapi tidak mengerti apa yang dia mintakan kepada temannya. Itu bisa jadi temannya juga akan tersinggung, kan begitu. Ini hanya bayangan gambaran kita antar manusia. Jadi sekali lagi inilah apa yang kita bisa
sampaikan tentang keutamaan surat Al-Fatihah, tentu saja ini ada banyak-banyak yang khilafiyah, banyak-banyak yang memang terjadi perbedaan di kalangan umat, di antara para ulama juga. Jadi semoga kita bisa saling menghargai dan kita sesuai yakin dengan keyakinan masing-masing dan tidak mudah untuk menyalahkan, apalagi menghakimi orang lain salah atau kemudian dan seterusnya lah begitu. Ini itu biar tidak terjadi perpecahan di antara umat dan kita tetap fokus pada persoalannya sifatnya substansial di dalam umat ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa bisa berbuat baik, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita juga akan mendapatkan ridho dan rahmat Allah dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.